Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianti, NIM 49. Kali ini akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Siti Fatonah. Nah, materi yang selanjutnya yaitu ada substansi dasar. Substansi dasar amidah campuran yang sangat terhidrasi dengan banyak air terikat, transparan, kompleks dari 3 jenis makromolekul utama yaitu glikosaminoglikan atau GAGS, kemudian proteoglikan, dan glikoprotein multiperekat. GAGS atau glikosaminoglikan yang juga disebut sebagai mukopolisakarides adalah polimer panjang unit disakarida berulang, biasanya heksosamin dan asam uronat. Heksosamin dapat berupa glukosamin atau galaktosamin, dan asam uronat dapat berupa glukuronat atau iduronat. GAG terbesar yang paling banyak ditemukan adalah hyaluronan, juga disebut hyaluronat atau hyaluronic acid. Hyaluronan adalah polimer disakarida glukosamin glukuronat yang sangat panjang. Hyaluronan membentuk jaringan periseluler kental yang mengikat air, memberikan peran penting dalam memungkinkan difusi molekuler melalui jaringan ikat dan dalam melumasi berbagai organ dan sendi. Nah, semua GAGS lainnya jauh lebih kecil, tersulfasi, terikat pada protein, dan disintesis dalam kompleks Golgi. 4 GAGS utama yang ditemukan dalam proteoglikan adalah dermatan sulfat, kondroitin sulfat, keratan sulfat, dan heparan sulfat, yang semuanya memiliki unit disakarida berbeda yang dimodifikasi lebih lanjut dengan gugus karboksil dan sulfat serta distribusi jaringan yang berbeda. Nah, proteoglikan terdiri dari protein inti secara kovalen melekat pada berbagai nomor dan kombinasi GAGS tersulfasi, seperti glikoprotein. Sedangkan proteoglikan menempelkan GAGS yang seringkali memiliki massa yang lebih besar daripada inti polipeptida. Setelah sekresi, proteoglikan terikat ke hyaluronan oleh protein penghubung dan rantai samping GAG. Mereka berhubungan dengan serat kolagen dan komponen SM lainnya. Proteoglikan dibedakan berdasarkan keanekaragamannya, yang sebagian dihasilkan oleh perbedaan enzimatik dalam kompleks Golgi. Perolehan adalah proteoglikan kunci di semua lamina basal. Salah satu proteoglikan yang paling banyak dipelajari yaitu agregan berukuran sangat besar. Ada gambar tersebut itu dalam penjelasannya TEM-SEM jaringan ikat menunjukkan substansi dasar sebagai area yang hanya mengandung bahan granular halus di antara serat kolagen ditandai dengan huruf C, kemudian serat elastis ditandai dengan huruf E, kemudian proses fibroblast ditandai dengan huruf F. Gambar kedua ada substansi dasar jaringan ikat mengandung kompleks proteoglikan yang sangat besar yang terkait dengan molekul hyaluronan yang sangat panjang. Disintesis dalam RER dan Golgi seperti megakompleks proteoglikan hyaluronan. Kemudian ada jenis-jenis jaringan ikat. Ada jaringan ikat tepat. Jaringan ikat tepat secara luas diklasifikasikan sebagai longgar atau padat. Jaringan ikat longgar sering terjadi membentuk lapisan di bawah lapisan epitel dengan banyak organ dan mengisi ruang antar serat otot dan saraf. Juga sering disebut jaringan areolar. Jaringan ikat longgar biasanya mengandung sel, serat, dan substansi dasar. Sel yang paling banyak adalah fibroblast, tetapi jenis sel jaringan ikat lainnya biasanya juga ditemukan bersamaan dengan saraf dan pembuluh darah kecil. Kemudian ada gambar dari pergerakan cairan di jaringan ikat. Nah, itu penjelasannya. Air biasanya melewati dinding kapiler ke dalam SM jaringan ikat sekitarnya, terutama di ujung arteri kapiler, karena tekanan hidrostatik lebih besar daripada tekanan osmotik koloid. Namun, tekanan hidrostatik menurun menuju ujung vena kapiler. Penurunan tekanan hidrostatik sejalan dengan peningkatan tekanan osmotik darah kapiler karena konsentrasi protein plasma meningkat saat air didorong keluar melewati dinding kapiler. Jaringan ikat padat memiliki komponen yang mirip dengan jaringan ikat longgar, tapi dengan lebih sedikit sel,
banyak fibroblast. Dan dominasi yang jelas dari serat kolagen tipe 1 yang dibundel di atas substansi dasar, kolagen yang melimpah melindungi organ dan memperkuatnya secara struktural. Dalam jaringan ikat padat yang tidak beraturan, kumpulan serat kolagen tampak terjalin secara acak, tanpa orientasi yang pasti. Contoh jaringan ikat padat yang tidak teratur termasuk lapisan dermis kulit yang dalam dan kapsul yang mengelilingi sebagian besar organ. Jaringan ikat reguler padat sebagian besar terdiri dari bundel kolagen tipe 1 dan fibroblast yang disejajarkan secara paralel. Contoh jaringan ikat reguler padat adalah tendon yang sangat kuat. Kemudian ada gambar jaringan ikat longgar. Dalam penjelasannya, jaringan ikat longgar yang ditandai dengan huruf L dari suatu kelenjar mengandung substansi tanah yang sedikit diwarnai dengan serat kolagen halus dan membentuk lapisan tipis dekat epitel. Sementara jaringan ikat padat tidak beraturan yang ditandai dengan huruf D membentuk lapisan yang lebih tebal. Leukosit yang tersebar dapat dilihat di kedua jaringan ikat bersama dengan ruang besar pembuluh limfatik yang tak teratur. Kemudian gambar selanjutnya dalam penjelasannya yaitu pewarnaan trikom pada suatu bagian kulit menunjukkan pewarnaan bilu kolagen dengan metode ini dan kepadatan relatifnya di jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat irregular. Kemudian ada gambar dengan penjelasan contoh lain jaringan ikat padat tak beraturan menunjukkan ikatan kolagen besar yang tersusun acak. Susunan kolagen memperkuat jaringan dan menahan robekan dari segala arah. Kemudian ada jaringan ikat padat tidak beraturan yang ditandai dengan huruf D membentuk kapsul pelindung tebal di sekitar banyak organ seperti testis. Kapsul ditutupi oleh epitel squamosat sederhana dari sel mesotelial serosa atau ditandai dengan huruf S yang menghasilkan pelumas kayak hyaluronat di sekitar organ tersebut. Kemudian ada jaringan ikat reguler padat. Nah, gambar pertama itu ada mikrograf menunjukkan bagian longitudinal dari jaringan ikat reguler yang padat di dalam tendon. Bundel serabut kolagen yang panjang dan sejajar mengisi ruang antar inti fibrosit yang memanjang. Gambar kedua ada penjelasan mikrograf elektron menunjukkan satu fibrosit dalam penampang tendon. Mengungkapkan bahwa sitoplasma jarang dari fibrosit terbagi menjadi banyak proses sitoplasma tipis yang memanjang di antara serat kolagen yang berdekatan. Kemudian ada jaringan retikuler, yaitu jaringan ini penjelasannya diagram hanya menunjukkan serat dan sel retikuler yang terpasang bebas, sel transial tidak terwakili. Serat retikuler dari kolagen tipial diproduksi dan diselimuti oleh sel retikuler, membentuk jaringan yang rumit di mana cairan interstisial dan sel-sel yang berkeliaran dari darah mengalir terus-menerus. Kemudian gambar selanjutnya penjelasannya gambar mikro menunjukkan bagian kelenjar getah bening yang diwarnai perak di mana sel retikuler terlihat sebagai garis tidak beraturan. Sel retikuler juga sangat bernoda dan gelap. Sebagian besar sel yang lebih kecil dan berwarna lebih ringan adalah limfosit yang melewati kelenjar getah bening. Yang terakhir ada jaringan mukoid. Nah, jaringan mukoid atau mukosa ini adalah komponen utama dari tali pusar janin dengan substansi dasar yang melimpah yang terutama terdiri dari hyaluronan. Jaringan mukoid berbentuk akar-akar dengan serat kolagen yang jarang dan fibroblast yang tersebar. Termasuk di antara sel fibroblastik adalah banyak sel punca mesenkimal yang sedang dipelajari untuk potensinya dalam pengobatan regeneratif. Jaringan ikat mukoid ini mirip dengan jaringan yang ditemukan di ruang vitreous mata dan rongga pulpa gigi muda. Itu di atasnya ada gambar jaringan mukoid. Dalam penjelasannya, bagian tali pusat menunjukkan fibroblast besar yang dikelilingi oleh sejumlah besar ECM yang sangat longgar, yang terutama mengandung bahan-bahan dasar yang sangat kaya akan hyaluronan dengan gumpalan kolagen. Secara histologis, jaringan ikat mukoid menyerupai mesenkim embrionik dalam banyak hal dan jarang ditemukan pada organ dewasa. Itu saja penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.